Itu kira itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aminuhu ala wahyihi wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadiran Allah pada kesempatan siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk duduk di majelis ilmu, yang kita berharap duduk kita di majelis ilmu pada siang hari ini menjadi asbab diturunkannya rahmat dan sakinah kepada kita, dan dikirimnya malaikat-malaikat yang menaungi kita dan beristighfar, memintakan ampun untuk kita sampai majelis ini selesai insyaallah. Dan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, siapa kaum yang mau duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid, mereka membaca ayat Al-Quran dan mempelajarinya, mengkaji, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah. Mereka akan dinaungi oleh rahmat dan lain sebagainya. Jadi hadis ini memberikan arahan kepada kita bahwa duduk kita di majelis ilmu itu bukan hanya sekedar untuk dapat ilmu, tapi yang jauh lebih penting dari sekedar ilmu adalah turunnya rahmat pada kita. Karena rahmat ini rohnya ilmu. Karena rahmat yang turun pada kita, maka kita mampu mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Kalau kita cuma dapat ilmu tapi kita tidak dapat rahmat dari Allah, maka kita tidak bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Makanya duduk kita di majelis ilmu bukan hanya sekedar mencari ilmu. Yang jauh lebih penting daripada itu adalah Allah turunkan rahmatnya untuk kita. Barangkali ilmu yang kita dapat sedikit, barangkali dari kajian 45 menit, setengah jam, 1 jam, ilmu yang kita dapat sedikit. Akan tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat pada kita, maka kita akan diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu itu, dan itu yang jauh lebih penting.
Oleh sebab itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas gambaran hidup sahabat radhiyallahu anhum, generasi yang Allah takdirkan untuk hadir membersamai dakwah dan perjuangan manusia terbaik yang pernah menapakkan kaki di muka bumi, yaitu Rasulullah SAW. Generasi yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk membantu dakwah Nabi, untuk memperjuangkan dakwah Nabi, dan untuk mengawal Islam pertama kali ketika dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi terbaik itu adalah qarni, adalah generasiku. Yang itu menjadi standar bagi umat Islam setelahnya untuk bisa menjadi seperti mereka. Standar kebaikan umat itu adalah kebaikan sahabat. Sehingga ketika itu menjadi standar kita. Kalau kita ingin menjadi umat terbaik, maka standar kebaikan itu adalah sahabat. Generasi yang dipuji oleh Nabi sebagai bintang-bintang yang akan menjadi teladan untuk semua umat manusia. Ashabi kan nujum, fabi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit. Siapapun yang kalian ikuti dari mereka, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Bintang, Allah ciptakan bintang, wa bin najmi hum yahtadun. Salah satu fungsi Allah menciptakan bintang adalah supaya digunakan oleh umat manusia menentukan arah mata angin, menentukan musim dan lain sebagainya. Panduan bintang itu. Dan Nabi mengatakan, sahabatku seperti bintang. Siapapun dari sahabatku yang kalian ikuti, maka akan menjadikan kalian mendapatkan petunjuk dari Allah. Sahabat adalah generasi yang amal solehnya dipuji oleh Nabi, sehingga Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba, seandainya kalian menginfakkan segunung Uhud emas. Kita tahu gunung Uhud, gunung terbesar, gunung yang sangat dicintai oleh Nabi, dan gunung yang mencintai Nabi. Disebut Uhud karena dia bukan silsilah gunung, Pak. Kalau gunung itu biasanya memanjang, tinggi kemudian memanjang, sambung satu dengan yang lain. Uhud disebut Uhud karena cuma satu, Pak. Tidak gandeng dengan gunung-gunung yang lain. Dan Allah cinta Uhud karena dalam nama Uhud ada namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Gunung yang dicintai Nabi. Rasulullah mengatakan, seandainya kalian menginfakkan emas sebesar Uhud, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah, maka emas sebesar gunung Uhud itu tidak bisa menyamai satu mud amal para sahabat, atau bahkan cuma separuhnya saja tidak bisa. Tahu satu mud? Satu mud berapa kilo? Satu mud itu lama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 509 gram, ada yang mengatakan 510 gram. Satu mud. Tidak ada sekilo. Emas segunung Uhud yang kita infakkan dengan ikhlas di jalan Allah tidak bisa menyamai pahala
amal kebaikan sahabat walaupun cuma setengah kilo, wala nasifah pun juga tidak bisa menyamai setengah mudnya para sahabat. 1/4 kilonya tidak bisa. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka adalah bintang yang menjadi panduan untuk umat, karena mereka adalah standar kebaikan umat, sampaikan oleh Al-Quran, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Ya, kalian adalah sebaik-baik umat ini secara spesifik sebenarnya hanya untuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan umat Islam secara umum, Pak. Karena di situ Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata kuntum. Kuntum itu artinya adalah kalian telah menjadi sebaik-baik umat. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, ya, seandainya yang Allah inginkan yang Allah sebut sebaik-baik umat adalah semua umat Islam, maka Allah akan menyampaikan antum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kuntum. Kuntum itu kalian telah menjadi. Artinya ini adalah sesuatu yang sudah berlalu, dan itu pada sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga hari ini kalau kita ingin menjadi khairu ummah, umat terbaik, maka panduannya adalah sahabat. Oleh sebab itu Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, Imam ahli Madinah, la yufti wal Malik fil Madinah, tidak ada yang boleh berfatwa kalau ada Imam Malik di kota Madinah, pendiri mazhab Maliki. Beliau mengatakan lan tasluha hadhil ummah illa bima saluhat bihi awwaluha. Umat ini, umat Islam ini tidak akan pernah baik kecuali diperbaiki dengan cara yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menjadikan generasi pertama baik. Maka kalau kita ingin menjadi generasi yang terdepan, panduannya adalah Rasulullah dan sahabat. Apalagi khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Rasulullah bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kalian wajib memegang sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Dan pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas bagaimana Al-Quran menggambarkan para sahabat secara umum. Seperti apa kalau sahabat itu adalah orang yang berjuang, orang yang berjihad, orang yang menuntut ilmu, maka itu kalimat verbal yang biasa. Tapi kita ingin melihat bagaimana Allah menggambarkan para sahabat, pesona mereka di dalam kitab Al-Quranul Karim, ya. Sehingga kita bisa memahami secara utuh ketinggian kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum di sisi Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Itu kalimat yang Rasulullah sampaikan kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, setahun sebelum pembukaan kota Mekah. Khalid bin Walid punya konflik masalah internal, Pak, dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan Abdurrahman bin Auf termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam ketika Rasulullah SAW masih dakwah sembunyi-sembunyi. 3 tahun pertama Rasulullah berdakwah, Abdurrahman bin Auf sudah masuk Islam. Khalid bin Walid baru masuk Islam 3 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Antara Khalid dan Abdurrahman bin Auf terjadi masalah pribadi. Kemudian Khalid bin Walid mencaci Abdurrahman bin Auf. Rasulullah mengatakan, jangan kamu caci maki sahabat. Yang mencaci
Sahabat Khalid bin Walid, orang mulia, yang dicaci sahabat Khalid bin Walid, orang mulia. Itu pun Nabi menegur, la tasubbu ashabi, jangan mencaci maki sahabatku. Apalagi yang mencaci maki sahabat adalah orang yang tidak mendapatkan rekomendasi kemuliaan secara langsung dari nas wahyu ataupun nas hadis Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan itu? Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ayat yang pertama akan kita buka adalah surat Al-Fath, ayat yang terakhir, ayat 29. Surat Al-Fath ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Dan orang-orang yang membersamainya, para sahabat, itu sangat tegas kepada orang-orang kafir dan kasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau selalu melihat mereka rukuk dan sujud karena mengharap karunia dan keridhaan dari Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Engkau bisa melihat kesalehan mereka, engkau bisa melihat kebaikan mereka terpancar dari wajah mereka. Kalau engkau melihat wajah mereka, maka engkau akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fi wujuhihim min atharis sujud, karena selalu mereka gunakan untuk sujud wajah itu. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Masya Allah, ini adalah permisalan mereka yang tertulis dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan mereka dalam kitab Injil. Masya Allah, artinya ketika kitab Taurat Allah turunkan, di dalamnya sudah ada profil sahabat. Kenapa? Agar sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalam belajar kepada sahabat Rasulullah SAW, generasi yang masih akan datang beberapa milenium setelah Nabi Musa alaihissalam. Sahabat Rasulullah belum ada, tapi sahabat Nabi Musa sudah diminta untuk belajar kepada sahabat Rasulullah SAW. Begitu juga perumpamaan mereka dalam kitab Injil. Jarak antara Nabi Isa alaihissalam dan Rasulullah SAW kurang lebih sekitar 6 abad. Rasulullah lahir pada tahun 600 sekian Masehi. Jadi kurang lebih ada 6 abad, 600-an tahun. Akan tetapi 600 tahun sebelum generasi terbaik itu menemani perjuangan Rasulullah SAW, sudah Allah sampaikan profilnya di kitab Injil. Supaya apa? Supaya Hawariyun, sahabat-sahabatnya Nabi Musa, belajar pada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Luar biasa Pak, generasi yang belum hadir tapi sudah Allah sebutkan profilnya. Dahsyat. Perumpamaan dalam kitab Injil seperti apa? Kazar'in, seperti tanaman. Akhraja syata'ahu, yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu, kemudian tunas ini menguatkan pohon. Fastaghlaba, kemudian pohon membesar, tunas pun juga membesar. Fastawa ala suqih, sehingga pohon itu bisa tegak lurus berdiri di atas asas-asasnya, pokok-pokoknya. Yu'jibuz zurra, pohon itu mengagumkan orang yang menanamnya. Liyaghiwa bihimul kuffar, dan membuat marah orang-orang kafir. Ya. Sahabat radhiyallahu anhum yang tergambar dalam kitab Injil. Maka kan kita bahas
Seperti apa gambaran sahabat dalam kitab Taurat, agar sahabat-sahabat Nabi Musa yang dibagi menjadi 12 kelompok itu belajar kepada sahabat Nabi. Seperti apa gambaran sahabat Nabi dalam kitab Injil agar sahabat-sahabat Nabi Isa yang disebut dengan Hawariyin belajar kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Jadi sebelum berbicara tentang profil sahabat, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan Muhammad itu utusan Allah. Mengapa? Karena surat Al-Fatih pada ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang perjanjian Hudaybiyah antara umat Islam dengan kafir Quraisy. Di mana hari itu umat Islam ingin melakukan umroh, ingin melakukan umroh, kemudian sama orang-orang kafir Quraisy belum diizinkan, Pak. Tidak diizinkan. Ya, nanti umrohnya akan ditunda tahun ke-7 Hijriah, setahun setelah itu yang disebut dengan Umratul Qadha. Nah, begitu mereka ingin umrah, kemudian sampai di Hudaybiyah, maka Rasulullah mengutus Utsman untuk menyampaikan berita kepada orang kafir Quraisy supaya menyampaikan kepada mereka maksud kedatangan ke Mekah bukan untuk berperang tapi untuk melaksanakan umroh. Akan tetapi Utsman bin Affan lama ditunggu tidak pulang, berhari-hari tidak pulang, dan diisukan kalau Utsman bin Affan dibunuh. Akhirnya mereka mengambil sumpah baiat di bawah pohon yang dikenal dengan Baiat Ridwan. Nah, kemudian dalam Baiat Ridwan itu semua sudah sepakat ingin membantu Utsman pokoknya. Kalau mereka membunuh Utsman, 1.300 orang yang dibawa Nabi dari Madinah ke Mekah itu siap untuk membantu. Kemudian Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengadakan perjanjian orang kafir Quraisy minta berdamai dengan pasukan Nabi. Kemudian Nabi mengutus Ali untuk mewakili pasukan Islam. Dan dalam perjanjian itu antara Ali dengan wakil orang kafir Quraisy itu membuat surat. Kemudian Ali menulis surat ini, ya, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyetujui bahwa orang kafir Quraisy mengatakan tolong hapus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalau kami dari awal percaya kalau dia utusan Allah maka tidak perlu ada perang di antara kita. Cuma masalahnya dari awal kami sudah tidak percaya kalau itu utusan Allah, maka hapus kalimat Rasulullah dari ayat itu, dari surat itu. Jadi orang kafir Quraisy meminta agar dalam surat perjanjian itu kalimat Rasulullah itu dihapus. Dan akhirnya dihapus, Pak, dalam perjanjian itu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di ayat 29 yang ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang perjanjian Hudaybiyah yang nama Rasulullah dihapus dari lembaran perjanjian itu, Allah sampaikan di sini Muhammadun Rasulullah. Walaupun mereka tidak mengakui kamu utusan Allah, tapi kamu adalah utusan Allah, dan kami bersaksi kalau kamu adalah utusanku. Enggak ada masalah enggak diakui oleh mereka, tapi kamu di dalam Al-Qur'an tertulis sebagai utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Orang-orang yang membersamai beliau, para sahabat, ini baru mulai berbicara tentang sahabat, Pak. Seperti apa sahabat itu? Pertama, asyidda 'alal kuffar, keras, tegas kepada orang-orang kafir. Yang perlu kita perhatikan, kuffar, kata kuffar dalam Al-Quran itu biasanya maknanya adalah kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam. Karena ada kufar, ada kafirun, semuanya adalah bentuk plural atau bentuk jamak dari kata kafir. Kafir jamaknya adalah kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, atau kufar, artinya adalah dua-duanya orang-orang kafir.
Hanya saja kata kufar di dalam Al-Quran artinya orang kafir yang memerangi orang Islam. Makanya kepada orang kafir yang memerangi orang Islam sikapnya asyiddah, tegas, keras. Adapun kafir yang tidak memerangi umat Islam, kafir dhimmi namanya. Kafir tapi hidup di bawah perlindungan umat Islam, maka akan mendapatkan hak keamanan dan jaminan kenyamanan yang sama dengan umat Islam. Dan Rasulullah telah sebutkan adab-adabnya kepada orang kafir yang tidak memerangi umat Islam. Jadi di sini asyidda'u 'alal kufar, kufar ialah orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Dan hari itu memang iklimnya adalah iklim perang antara Mekah dan Madinah, itu perang, Pak. Makanya mereka tegas, keras kepada orang-orang kafir karena jauh iklim ketika itu adalah iklim perang. Akan tetapi bagi orang kafir yang tidak memerangi dan mereka membayar jizyah kepada Islam, maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan. Di sini tegas, kenapa? Karena yang dimaksud adalah orang-orang kafir yang ketika itu memerangi umat Islam. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan bahwa kami tidak ingin kulit kami dan baju kami bersentuhan dengan kulit dan bajunya orang-orang kafir. Itu kafirnya adalah kafir harbi, kafir yang memang memerangi umat Islam, yang memusuhi umat Islam. Dan di Madinah serta Mekah hari itu kondisinya adalah kondisi perang. Maka ketika Rasulullah SAW mengutus Sariyah, Sariyah itu kelompok kecil pasukan yang diminta untuk menjarah, mengambil perniagaan yang dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy yang baru pulang dari Syam. Itu jangan dikira sikap tersebut salah, tidak. Karena iklimnya iklim perang, maka sah untuk mengambil itu. Ini pun iklimnya perang, asyiddah, tegas. Akan tetapi ruhama bainahum, saling berkasih sayang antar mereka. Bainahum itu artinya dua sisi, dua pihak. Artinya kalau sini kasih sayang sama sana, sana kasih sayang kepada sini. Satu muslim, seorang muslim menyayangi saudaranya, saudaranya menyayangi saudara muslimnya. Itu namanya bainahum. Ya, antar mereka saling berkasih sayang. Dan Rasulullah gambarkan dalam hadisnya, mazalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad idza ishtaka minhum 'adun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Perumpamaan orang beriman dalam cinta, lemah lembut dan kasih sayang seperti satu tubuh yang kalau ada bagian yang sakit maka yang lain akan terasa demam. Yang jatuh, yang luka lutut kita, tapi yang demam badan semua, yang meriang semuanya. Yang sakit barangkali hanya lambung kita, tapi semua badan merasa tidak enak. Ruhama bainahum, saling menyayangi, saling mengasihi sama mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya, saling berkasih sayang antar sahabat, antar orang Islam, antar mukmin. Di dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang telah tinggal di Madinah dan mereka tinggal dalam keimanan mereka, orang-orang Ansar, mereka cinta kepada orang muhajirin yang hijrah ke mereka, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Orang Ansar cinta kepada orang muhajirin yang hijrah ke Madinah, ya. Kemudian Allah menyampaikan, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Orang-orang Ansar itu kalau memberi orang-orang muhajirin
maka tidak mengharap pamrih dari mereka. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Cinta dan kasih sayang mereka itu, cinta dan kasih sayang mereka itu, yu'thiruna 'ala anfusihim, membuat mereka mendahulukan saudaranya di atas diri mereka sendiri, walaupun diri mereka sendiri dalam keadaan butuh. Itu cinta, itu kasih sayang sesama mereka. Hubungan cinta ukhuwah Islamiyah sesama mereka. Mereka dahulukan saudaranya walaupun sebenarnya diri mereka membutuhkan. Makanya antum pernah mendengar riwayat seorang sahabat Ansar yang memberikan nasi kepada sahabat muhajirinnya selepas sholat isya. Padahal sahabat Ansar itu tidak memiliki makanan malam itu kecuali satu piring untuk dirinya dan meminta istrinya untuk memukul-mukul alat masak di dapur sehingga terdengar seolah-olah sedang sibuk memasak, dan minta istrinya untuk mematikan lampu supaya saudara muhajirinnya ini makan dengan lahap, makan dengan enak. Padahal sahabat Ansar membutuhkan. Hubungan cinta ukhuwah Islamiyah. Makanya nanti orang-orang yang masuk surga, penduduk surga, kita nanti Pak, kalau masuk surga insyaallah, Allahumma amin, kita nanti kalau masuk surga, maka Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan minum kita ketika di surga, ya, itu yatanaza'una bainahum ka'sa. Penduduk surga nanti akan bergantian minum dengan satu cangkir. Loh, apa di surga nggak ada cangkir? Cangkirnya cuma satu? Tidak. Terus mengapa mereka minum hanya dengan satu cangkir? Ini adalah cara minum orang yang dalam hatinya ada hubungan cinta, persaudaraan yang dekat satu sama lain. Antum tahu mempelai laki-laki dan mempelai wanita ketika di pelaminan, ketika minum di atas pelaminan, pakai satu gelas diminum berdua, makan pakai satu piring dimakan berdua. Ya, apakah makan satu nampan satu piring dimakan berdua, sendoknya bergantian, gelas diminum berdua, gelasnya bergantian? Apakah itu cara minumnya orang yang saling memusuhi? Bukan. Itu karena orang yang duduk di pelaminan sedang senang-senangnya, sedang jatuh cinta. Makanya gelasnya satu, piringnya satu, sendoknya satu. Dan begitu nanti orang-orang yang ada di surga. Kenapa? Karena memiliki ukhuwah, ya, persaudaraan cinta, saling kasih sayang sama mereka. Minum, setelah itu digunakan temannya, setelah itu ganti temannya, setelah itu ganti temannya. Ya, itu ketika mereka kumpul. Dan ketika wanita kumpul pun nanti juga akan melakukan hal yang sama. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu, itu hubungan kasih sayang. Ruhama bainahum, saling berkasih sayang antar mereka. Antum mengetahui kisah Abu Dahdah Al-Ansari, sahabat mulia dari kelompok Ansar. Ketika ada seorang muhajirin yang rumahnya bertetanggaan dengan orang munafik. Muhajirin bertetangga dengan orang munafik. Sama-sama muslim, yang satu mukmin, yang satu munafik. Kemudian yang munafik ini di depan rumahnya, di tanah yang berbatasan dengan tanah milik tetangganya yang mukmin, itu memiliki pohon kurma. Yang pohon kurma sebagian bunga mayangnya itu berada di tanah milik orang beriman.
yang kalau nanti matang jatuh, dan sesekali anaknya orang beriman ini mengambil buah kurma kemudian dimakan. Tapi kalau tetangganya yang munafik mengetahui, maka akan mendekati anak tetangganya tersebut kemudian mencongkel kurma yang sedang dikunyah oleh anak tetangganya. Kemudian orang beriman ini bilang pada tetangganya yang munafik, kalau engkau mau kurma yang sudah jatuh dan dimakan anakku, aku bayar, aku beli. Orang munafik itu mengatakan tidak boleh. Sampai kemudian karena itu berlangsung lama, orang beriman ini mengadukan tetangganya kepada Rasulullah. Tetangganya yang munafik tadi, wahai Rasulullah, tetanggaku seperti ini, ya, jatuh buah kurma dimakan anakku, aku bilang akan aku bayar, tapi dia tetap tidak mau, dan lain sebagainya. Baru kemudian orang munafik ini dipanggil. Rasulullah mengatakan, maukah kamu menjual kebunmu, menjual satu pohon kurmamu itu? Tidak, dengan harga berapapun tidak aku jual. Maukah? Kemudian kalimat itu, dialog itu didengar oleh Abu Dahdah Al-Ansari. Abu Dahdah. Kemudian Abu Dahdah mengatakan kepada orang Islam yang munafik ini, ya, kepada orang munafik ini, apakah kamu mau satu pohon kurma yang ada di depan rumahmu aku beli dengan 4.000 pohon kurma di kebunku? Aku punya kebun kurma yang paling baik di Madinah. Jadi kebun kurmanya Abu Dahdah itu kebun kurma terbaik di Madinah, isinya ada 4.000 pohon. Ya. Dia bilang, satu pohon kurma di depan rumahmu yang berbatasan dengan tanah milik tetanggamu, aku ganti dengan 4.000 pohon. Dan itu kurma kebun terbaik di Madinah. Akhirnya mau, Pak. Begitu mau, maka Abu Dahdah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, satu pohon kurma di depan rumah orang munafik tadi sudah aku tukar dengan 4.000 kurma. Maka terserah kamu mau apakan satu pohon kurma ini. Kamu berikan kepada saudara mukmin kita, tidak ada apa-apa. Engkau tebang juga tidak apa-apa. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan satu pohon kurma ini kepada tetangga orang munafik, kepada orang beriman tadi. Ya. Yang melihat adalah Abu Dahdah. Anda membayang hanya urusan kurma jatuh yang tidak bisa dinikmati oleh saudara muslimnya, ia tukar dengan 4.000 pohon kurma di kebun terbaiknya di Madinah. Itu kalau tidak ruhama bainah, kalau bukan karena rasa cinta sesama mereka, sulit untuk terwujud. Ya, sulit untuk terwujud. Ruhama bainah. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Tarahum, Muhammad, engkau selalu melihat mereka, engkau melihat mereka ruk'an, sujud, ruku', sujadan, sujud. Tarahum, tara itu dalam bahasa Arab, bagi yang belajar bahasa Arab, ra'a yara, tara itu fi'il mudhari, kata kerja mudhari. Kata kerja mudhari itu menunjukkan sedang berlangsung, akan berlangsung, dan terus menerus berlangsung. Artinya apa? Tarahum, engkau melihat mereka, diungkapkan dengan fi'il mudhari. Artinya kapanpun engkau melihat mereka, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, kapanpun engkau melihat mereka, ruk'an sujada, mereka selalu dalam keadaan rukuk dan sujud. Ini menggambarkan betapa kuatnya ibadah mereka. Ibadahnya kuat. Ya. Kemudian apalagi di situ disampaikan ruk'ah. Tadi kafir itu jamaknya kufar atau kafirun. Raki', orang yang ruku, itu jamaknya raki'un, warka'u ma'ar
Raki'in, orang yang rukuk. Ruk'an itu juga jamak orang-orang yang rukuk. Bedanya kalau ruk'an itu orang yang rukuknya banyak. Kalau raki'in itu orang-orang yang rukuk tapi sedikit. Dalam bahasa Arab dibedakan, Pak, mengubah dari kata single ke plural, dari kata tunggal ke bentuk jamak. Itu dilihat jamaknya jamak banyak atau jamak sedikit. Kalau jamaknya cuma sedikit maka raki'un. Karena ini jamaknya banyak, ruk'ah. Begitu juga sujada. Karena sujudnya banyak, bukan sajidun. Karena mereka sujudnya banyak, sujada. Jadi gambaran, kapan saja engkau melihat mereka, mereka banyak rukuknya dan banyak sujudnya. Kita tahu, ya, ada sahabat yang ketika ingin melaksanakan sholat malam, ini sahabat, Pak, itu mengikat tubuhnya di masjid supaya tidak jatuh. Jadi tubuh, ya, ditali ke pojok sana, tali ke pojok sana, ya, sehingga kemudian ditali ke pojok-pojok, Pak, sehingga tidak jatuh ngantuk, sehingga tetap bisa berdiri untuk ibadah. Sahabat-sahabat yang dimanapun berada, bahkan dalam keadaan perang, jihad, dalam keadaan berat, tetap melaksanakan salat ruk'an sujada. Karena amal ibadah yang paling utama, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka senantiasa rukuk, sujud. Mengapa mereka rukuk, sujud? Mengapa mereka saling menyayangi satu sama lain? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Alasannya karena satu, karena cuma menginginkan karunia dan ridhonya Allah. Ini itu karena sahabat, Pak. Ibadah karena mencari ridha Allah, infak karena mencari ridha Allah. Berbuat baik bukan karena membalas kebaikan orang, tapi berbuat baik kepada orang yang orang itu barangkali belum pernah berbuat baik kepadanya. Dan ini adalah karakter orang yang akan menghuni surganya Allah, yang akan minum dari telaga air salsabila. Salsabila itu adalah mata air yang pertama kali akan diminum oleh penduduk surga. Yang pertama kali akan mereka minum adalah salsabila. Setelah meminum air mata air salsabila, mereka akan digunakan baju. Ada 70 jenis kain sutra yang mereka pakai. Dan saudaraku sekalian, karakter orang yang nanti akan tinggal di surga itu adalah orang yang memberi. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Karena aku tidak ingin mengharapkan terima kasih, juga tidak ingin mengharapkan engkau kembali berbuat baik kepadaku. Kenapa? Mereka mengasihi saudaranya, yabtaghuna fadlan minallah, karena cuma mencari karunia Allah dan ridhanya, bukan karena balas budi, balas kebaikan kepada saudara, bukan. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharap terima kasih, juga enggak mengharap balasan darimu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha setelah memberi kepada orang yang meminta, maka ketika orang itu ingin mendoakan, bahkan tidak mengharap doa kebaikan dari orang yang dia kasih. Aisyah radhiyallahu anha ketika memberi kepada orang yang meminta, maka setelah memberi Aisyah tersenyum, menghormati orang yang meminta itu, kemudian menutup pintu agar orang ini tidak mendoa, agar orang ini tidak membalas kebaikannya, tidak mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Bukankah itu boleh, Ustaz? Boleh, tapi orang yang betul-betul as-sabiqun, golongan teratas yang masuk surga, itu adalah orang-orang yang bahkan ngasih dan gak butuh terima kasih, ngasih dan tidak butuh balasan. Orang yang dikasih itu berbelas kasih kepadanya. Yabtaghuna fadlan. Dan yang terakhir, sudah jam 1,
Fadla di situ tidak ada alif lamnya, Pak. Mereka mengharapkan fadlan, tidak al-fadla. Mereka mengharapkan ridwanan, bukan ar-ridwana. Hanya beda alif lam. Yang di situ tidak ada alif lamnya. Kata ketika dihilangkan alif lamnya maka menjadi besar. Yang mereka harap bukan hanya keutamaan karunia yang kecil, tapi karunia yang besar. Yang mereka harapkan bukan hanya ridho makhluk yang sederhana, tapi ridho yang besar, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, engkau melihat wajah mereka, air wajah mereka memancarkan kesolehan karena bekas sujud-sujudnya. Ya, bekas sujudnya yang memancarkan kesolehan, sehingga setiap kali mereka melihat saudaranya, ya, yang diingat adalah akhirat. Gitu, Pak. Kalau orang sudah seperti itu, Masya Allah, Pak. Kalau orang melihat kita, yang diingat pertama kali apa kira-kira? Kalau yang diingat pertama kali gitu, ditagih hutang, gitu, Pak. Masya Allah. Tapi sahabat itu, Pak, ya, ketika melihat wajah sahabatnya, diingat adalah akhirat. Simahum bi wujuhihim min athris sujud. Ya, tanda nampak di wajah mereka karena bekas sujud mereka. Karena sujud itu mendapatkan cahaya Allah. Orang yang mendapatkan cahaya dari Allah di surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat yang artinya cahaya. Ayat 35 berbicara tentang cahaya Allah. Ayat 36 berbicara tentang masjid-masjid di mana Allah membagikan cahaya di dunia. Ayat 37 berbicara tentang orang-orang yang tidak dilenakan oleh perniagaan, jual beli dan pekerjaan, karena untuk menghadiri salat yang ada di masjid sehingga mendapatkan cahaya dari Allah. Dan orang yang ruku, orang yang sujud, Allah berikan cahaya di wajah-wajah mereka. Gitu. Dan sebagai penutup, dzalika mathaluhum fit Taurat, tadi yang saya sampaikan itu adalah profil sahabat di dalam kitab Taurat. Insya Allah profil sahabat di dalam kitab Injil digambarkan seperti pohon dahsyat ini nanti. Luar biasa, seperti pohon yang luar biasa. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian barangkali. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan, saya persilahkan. Tanya mengenai arti kun. Tadi kun itu kalau di ayat yang lain ada juga kun fayakun, ini inilah artinya kata perintah. Kalau tadi diartikan oleh Ustaz, kun itu kata masa lampau. Karena yang kun seperti apa? Bedanya kun ini kuntum fayrumat, ayat ini ayat yang sebelumnya dengan kun fayakun. Baik. Sebelum saya jawab, ada kalimat yang lupa belum kita bahas, tapi kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Adzillatin ruhama bainahum tarahum. Di ayat yang lain, adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Di ayat lain. Baik. Kuntum, kun itu bukan kata kerja perintah, tapi kun itu kata kerja lampau. Kana yakunu, antum kuntum, qala yaqulu, berkata. Kalau kamu, saya berkata, qultu, kalian telah berkata, qultu. Jadi ini bukan kata kerja perintah, tapi ini kata kerja yang telah lampau. Artinya berbicara tentang keadaan di sebuah zaman, yang berkaitan dengan waktu. Karena berkaitan dengan waktu berarti ini sudah lampau. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan sebenarnya ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang kami, para sahabat saja. Hanya saja kita sering menarik ayat ini sebagai keseluruhan umat Nabi Muhammad itu adalah generasi terbaik. Begitu Ustaz. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Terima kasih atas uraiannya dari
Jadi saya ingin menanya masalah sahabat. Kita tahu bahwa sahabat zaman Nabi itu memang betul-betul melaksanakan perintahnya sampai dengan Khalifah Ali. Sudah Khalifah Ali kan jadi pertentangan di antara sahabat sendiri. Jadi saya ingin tanya, kategori sahabat mana yang termasuk di dalam apakah sahabat yang belakang tidak termasuk? Terima kasih. Baik. Definisi sahabat adalah mereka yang hidup bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Ada yang beriman kepada Rasulullah tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Maka para ulama berbeda pendapat apakah mereka disebut sahabat atau bukan, seperti Raja Najasyi. Najasyi, Raja Ethiopia, itu beriman tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Sahabat itu beriman di masa Rasulullah SAW hidup, sehingga ketika Rasulullah SAW meninggal, ketika Rasulullah SAW meninggal, maka mereka adalah sahabat, tetap namanya adalah sahabat. Bahkan ketika pintu fitnah umat Islam itu dibuka oleh Allah sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga terjadi perang Siffin, terjadi perang Jamal. Di situ ada sahabat-sahabat yang ikut, tapi hari itu lebih banyak juga diisi orang-orang tabi'in yang tidak bertemu Rasulullah tapi bertemu dengan sahabat. Makanya nanti mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan dan usia panjang sehingga kita bisa mengupas satu persatu, mulai dari Khulafaur Rasyidin dulu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan kita akan bahas fitnah yang terjadi di perang Jamal. Di perang Jamal itu sebenarnya yang perang sahabat dengan sahabat atau bukan? Hari ini banyak beredar perang Jamal melibatkan Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dari situ distorsi sejarah itu dibuat, pembelokan sejarah itu dibuat oleh orang-orang yang punya kepentingan. Sehingga nanti kita akan bicarakan insyaallah perang Jamal itu sebenarnya duduknya sahabat dengan sahabat atau bukan. Permasalahannya apa, sehingga kita bisa melihat di tengah keruhnya berita tentang peristiwa-peristiwa fitnah yang melanda sesama sahabat, kita tetap bisa melihat kejernihan masalah ketika itu sebenarnya seperti apa. Jadi mereka seperti Muawiyah bin Abi Thalib itu tetap disebut sahabat. Aisyah radhiyallahu anha, apalagi Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Kemudian ada Talhah. Talhah ada di barisan Aisyah ketika perang Jamal, itu pun juga sahabat. Apalagi Talhah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi terminologi sahabat itu tidak bisa dirubah kecuali kalau murtad. Kecuali kalau murtad, dan sampai pada kita berita tentang kemurtadannya. Hanya saja berita murtad besar-besaran di zaman Abu Bakar, itu adalah orang-orang yang beriman di akhir-akhir dakwah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Demikian saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.